Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini. Kajian ilmu hadis, kita akan membahas mengenai al-hadits asyadz wal mahfuz. Hadis syadz dan hadis mahfuz, yang mana sebelumnya kita telah membahas mengenai pembahasan al-mursal al-khafi. Nah, di sini kan kalau kita ingat kembali bahwasanya syarat hadis sahih itu adalah mesti bersambung sanadnya, periwayatnya harus adil, harus dhabit, dan kita udah jelaskan istilah-istilah ini pada pembahasan hadis sahih. Kemudian min ghairi syudzin wala illatin. Jadi ketika kita menemukan suatu hadis dan kita teliti sanadnya, semuanya thiqah, hafalannya sempurna, perfect. Begitu juga adalahnya, sisi ketakwaannya, sisi perilakunya, akhlaknya bagus dan bersambung, ya. Masing-masing mendengarkan daripada gurunya, tidak ada yang terputus sanadnya, apapun bentuk terputusnya itu. Tapi ini tidak menjamin bahwasanya hadis ini sahih, tidak menjamin kesahihan hadis ini, khususnya pada sanad ini. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi yang namanya syudzuz. Ada satu periwayat dalam hadis ini yang bertentangan atau yang menyelisihi thiqah yang lain, di sanad yang lain. Atau beberapa, ya, menyelisih beberapa orang thiqah yang lainnya. Itu tadi pertama, bisa saja dia menyelisihi thiqah yang lain dan jumlah mereka lebih banyak. Jadi ats-thiqatu yukhalifu ats-thiqat. Kalau satu orang, ya, saya ini thiqah nih, ya, tapi statement saya atau riwayat hadis saya itu bertentangan dengan thiqah yang lain, 5 orang, 6 orang. Maka tentunya logika menyatakan yang diambil riwayat mereka dong, kan gitu. Nah begitu juga cara berpikirnya ahli hadis. Maka riwayat saya adalah syadzah, riwayat mereka adalah mahfuzah. Dan definisinya itu riwayat syadz itu. Dan ini tentunya bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari dalam kita menerima informasi. Seseorang yang alim S2, MA, yang kemudian yang kedua ini doktor, ya, PhD, S3, S2 dengan S3, sama-sama cerdas. Ketika bertentangan satu teks atau riwayat tentang hadis Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW, tentu orang akan memilih yang diriwayatkan oleh sang doktor, ya, karena dia lebih kuat, ya, lebih berpengalaman, tentunya dengan indikasi-indikasi lainnya yang tentu membuat orang pasti akan lebih memilih dia. Ada Imam Daruqutni radhiyallahu anhu di kitabnya Sunan, Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Dan ini hadis disahihkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yaqsuru fis safari wa yutim wa yuftiru wa yasum. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW di safar, dalam perjalanan itu beliau mengqasar salatnya. Jadi salat-salat yang 4 itu menjadi 2. Ya, 3 tetap 3, 2 tetap 2 sholat subuh. Itu namanya qasar. Wa yutim. Jadi kadang-kadang Rasulullah mengqasar, kadang-kadang sempurna, enggak mengqasar gitu. Yang 4 meskipun dalam perjalanan. Itu makna hadisnya. Wa yuftiru wa yasum. Kadang-kadang beliau juga yuftir dalam perjalanannya, di safar, ketika beliau musafir. Kadang-kadang juga beliau berbuka, kadang-kadang beliau berpuasa. Kata siapa? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Perlu diketahui Al-Imam Ad-Daruqutni ini adalah imam yang
kritis terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, terhadap hadis-hadisnya yang tentunya diriwayatkan oleh para a'imah, para imam. Jadi beliau mengkritisi para ulama, tentunya bukan hadis itu secara spesifik, apalagi Rasulullah. Yang dikritisi adalah periwayatan-periwayatan para imam-imam itu, para perawi itu. Termasuk bahkan beberapa hadis di Sahih Bukhari dikritisi oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Dan itu sah-sah saja. Ketika kritik-kritik demikian itu bersumber atau dilakukan oleh ahlinya. Mereka-mereka yang sudah memiliki perangkat cukup untuk menjadi seorang ahli kritik. Meskipun itu dibantah beliau oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, segala kritikan, semuanya, semua kritikan terhadap hadis satu persatu secara rinci telah dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani pada syarah beliau untuk Sahih Bukhari, khususnya di bagian muqaddimah itu, hadis sari. Jadi hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, tapi beliau dikritik. Kenapa? Karena mensahihkan hadis ini. Kritikannya itu ada dua hal. Ya. Ada dua hal, yaitu hadis ini bukan merupakan hadis marfu' dari sisi sanadnya. Tadi kan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni hadis ini marfu'. Kalau marfu' itu kan berarti dari Rasulullah, berarti itu perbuatan Rasulullah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi setelah kita teliti, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur dari selain Imam Ad-Daruqutni, bukan merupakan hadis marfu', melainkan hadis mauquf. Maksudnya apa? Hadis mauquf adalah hadis yang merupakan dinisbatkan kepada seorang sahabat. Jadi yang mengqasar solat dan tidak mengqasarnya ketika safar adalah Aisyah sendiri. Begitu juga yang kadang-kadang puasa, yang kadang-kadang berbuka ketika safar, bukan Rasulullah, akan tapi Sayyidah Aisyah sendiri. Dan begitu juga kalau kita lihat matannya. Ya, matannya juga demikian. Dari banyak riwayat, semua riwayat menyatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau safar selalu mengqasar solat. Ya, tidak ada ditemui di satu riwayat pun bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengqasar solatnya ketika safar. Nah, dari sini kita lihat syadz. Ya, syudzuz. Jadi yang mahfudz itu yang mana? Yang mahfudz itu adalah hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengqasar salatnya. Kana daimal qasr, yudawimul qasr. Selalu mengqasar salatnya ketika musafir. Ya. Dan beliau selalu berbuka ketika musafir. Ya. Tapi kita khalik fokusnya ke qasar tadi. Yang dikritiki itu adalah qasar, masalah qasar salat ketika safar. Itu yang pastinya itu, yang dikonfirmasi itu bahwasanya Rasulullah selalu mengqasar salatnya ketika safar. Jadi ini bertentangan dengan riwayat yang sahih. Nah, lawan dari syadz itu mahfudz. Ya. Apa yang mahfudz? Yang mahfudz adalah bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengqasar salatnya ketika safar. Ini kan kita dalam rangka menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika saya menyatakan Rasulullah SAW kadang-kadang mengqasar, kadang-kadang tidak mengqasar, menyempurnakan sholatnya ketika safar, ini kan saya berdusta atas Rasulullah SAW. Dan saya ini sekarang udah tahu tahqiq masalahnya gimana. Ternyata yang mengqasar dan tidak mengqasar itu bukan Rasulullah, tapi Aisyah. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika safar, nggak mau mengqasar, ya nggak masalah. Masalahnya bukan di situ. Ya. Jadi bukan berarti ada yang musafir kemudian tidak mengqasar sholatnya, dia berdosa. Ya, atau dia sesat, tidak. Toh Aisyah melakukannya. Ya, Aisyah melakukannya. Hanya saja kalau ditanya, kalau Rasulullah gimana? Jawabannya, Rasulullah selalu mengqasar salatnya. Nah, ini hadis syadz, ya. Hadis syadz tidak benar, baik dari sisi sanad dan dari sisi matan itu berbeda. Berbeda dengan riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah mauquf, ya. Dan begitu juga bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengqasar salatnya. Bukan kadang-kadang mengqasar dan kadang-kadang tidak mengqasar, bukan demikian. Itu adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu satu daripada contoh hadis syadz, ya. Lawannya sebaliknya adalah hadis mahfudz. Dan hadis mahfudz itu makbul, ya. Dijadikan hujjah, dijadikan dalil, jadikan argumen. Adapun hadis syadz, meskipun periwayatnya thiqah, meskipun sanadnya muttasil, bersambung, tidak ada inqita', maka itu tidak menjamin kesahihan suatu
suatu hadis. Nah, lihat betapa detailnya para ulama hadis dalam menyeleksi suatu hadis sehingga kita bisa mengamalkannya, menjadikannya pegangan. Artinya mereka serius. Betapa seriusnya para ulama hadis dan begitu detailnya mereka. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.